mengetuk pintu. Dia masuk ke dalam dirinya. Seseorang sejak tadi menunggu untuk bercakap-cakap dengannya di dalam hati nuraninya. Dan dia sulit membayangkan betapa nyamannya di dalam. Sejuk, tersayang, dia jarang pulang. Selesai ngeden, dia kembali ke dalam hati nuraninya. Sejenak hidungnya terganggu oleh tainya yang meleset. Bukankah ini bau taimu sama dengan bau tai rakyat? Lagi pula mengapa kau mencemaskan pikiranmu? Ingin tampil beda dengan tai, berbeda dan lolos cek tai dari pemeriksaan sebuah lembaga. Lalu dia geremat kepalanya, membayangkan tai yang encer dan kelam, biji kedelai dari tempe, kangkung dan bayam yang keluar dari ratusan juta burit rakyat yang seringkali gagal dicerna. Lagi pula, mengapa kau cemaskan pikiranmu? Bukankah tak ada cakar ayam, gigi tetanggamu, atau biji besi dari taimu untuk dijadikan barang bukti? Selesai ngeden, dia merasa malu ketika seseorang itu semakin banyak tahu tentang dirinya. Selain makanan yang dia konsumsi dan kloset tempatnya membuang tai menjadi fokus percakapan hari ini. Mengapa kau cemaskan pikiranmu? Bukankah kloset dan tai tak boleh dihadirkan untuk jadi saksi? Sekali lagi dia geremet kepalanya sambil membayangkan anak-anak dan istrinya yang selalu ingin tampil beda dengan rumah serta perhiasan dan fasilitas mewah. Sekarang semua harta itu berubah jadi runtah, jadi hewan buas yang perlahan-lahan menggogoti sel-sel saraf, daging, serta akal pikirannya. Mengapa kau cemaskan pikiranmu? Bukankah semua itu hanya bagian dari gaya hidup yang juga dimiliki para penyidik yang senantiasa tersenyum padamu? Selesai ngeden, dia kembali ke dalam hati nuraninya. Tapi kali ini dia dikejutkan oleh wajahnya sendiri yang tampak tak utuh di tembok keramik, serta kemaluannya yang mulai terhalang oleh lemak yang kian mumbung di perutnya. Mengapa kau cemaskan pikiranmu? Bukankah lembaga pendidikan, pom bensin, supermarket, peternakan atas nama rakyat, klinik, tambak udang yang kau bangun itu hasil dari jerih payahmu menipu rakyat dan negaramu? Dan bukankah itu telah menjadi cita-citamu?
sebagai anggota dan bawahan yang pernah hidup dalam sistem partai-partai kapitalis. Dan akhirnya kau bisa kembali menindas di organisasi itu dengan kekayaan luar biasa. Seseorang itu kini mulai kesal dengan penyesalannya. Padahal dulu dia begitu gagah dan berwibawa. Bahkan ada persoalan kecil, seperti mempertanyakan setiap nomor telepon yang dimiliki rakyatnya dengan pertanyaan menyakitkan. Dari mana sampean dapat nomor telepon saya? Dia sangat menyesali atas sikapnya yang buruk dan tinggi hati. Dan dia juga mulai menyesali atas kerakusan dan keserakahannya dengan menipu rakyat yang telah percaya memilihnya, serta negara yang telah memberikan banyak fasilitas padanya. Bukankah keberanian dan kesombongan adalah simbol jati dirimu? Jadi apa yang kau takutkan? Kembali dia geremet kepalanya dan membayangkan wajahnya muncul di media-media sosial yang kemudian menghambat proses pelepasan tainya dengan posisi yang tidak nyaman di atas kloset serta tarikan napas yang mulai tersendat membuatnya ingin selalu dekat pada seseorang tadi dengan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Mengapa kau cemaskan pikiranmu? Padahal kau tak pernah mencemaskan kepiawaianmu, menipu rakyat, memanipulasi angka-angka dari sumber keringat dan darah, serta menculik waktu yang tak mungkin bisa kau kembalikan seperti semula. Atau menculik kata-kata yang kau kira bisa bikin semua orang percaya. Pulanglah. Sering-seringlah pulang ke rumah hati nurani ini. Sebelum kau benar-benar pulang cuma membawa daging busuk dan tai. Indramayu.